فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ayatnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Apa kelanjutannya? Wa nabluukum, kami akan uji kalian wahai para manusia, bisyarri wal khair. Apa artinya syarri? Keburukan. Al khair, kebaikan. Fitnah, sebagai bentuk ujian bagi kalian. Allah Azza wa Jalla sudah menakdirkan hidup kita di dunia ini bagaikan roda. Roda itu selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Berarti kadang sehat, kadang sakit. Kadang rizki melimpah, kadang rizki seret. Kadang hati bahagia, kadang sedih. Kadang keluarga lengkap, kadang ada yang berkurang. Kadang ikut perlombaan menang, kadang kalah. Bagaimana supaya kita tetap bahagia ketika menghadapi kondisi terburuk? Caranya adalah tips yang disampaikan oleh Syekh Sa'di tadi rahimahullah. Berusaha bersiap menghadapi kondisi terburuk. Karena peluang itu, kemungkinan itu tetap ada. Saya kasih contoh. Kita hidup di dunia, tubuh kita ada dua kemungkinan. Kemungkinan apa? Sehat, kemungkinan sakit. Oke. Apa yang mesti kita lakukan ketika kita sehat dan apa yang mesti kita lakukan ketika kita sakit? Dengarin baik-baik. Kalau kita lagi sehat, maka berikhtiarlah dan berdoalah agar tubuh kita tetap sehat. Apa yang kita lakukan kalau tubuh kita lagi sehat? Berikhtiarlah dan berdoalah agar tubuh kita tetap sehat. Cukup? Cukup atau tidak? Tidak. Apa yang mesti kita lakukan? Bersiaplah bahwa mungkin saja kita sakit. Oke? Apa? Bersiaplah, mungkin saja kita akan sakit. Kita ulangi ya. Saat tubuh kita sehat, apa yang kita lakukan? Berikhtiarlah dan berdoalah agar tubuh kita tetap sehat. Tapi, apa tapinya? Bersiaplah kalau Allah menakdirkan kita sakit. Oke, ini kalau lagi sehat. Kalau lagi sakit, apa yang kita lakukan? Berikhtiarlah dan berdoalah agar cepat sehat. Namun, setelah berikhtiar dan berobat dengan harapan supaya sehat, bersiaplah bahwa mungkin saja kita tidak segera sembuh. Itu kondisi terburuk. Siapa yang bisa ngulangi? Anjas. Kalau lagi manusia tubuhnya ada berapa kondisi? Dua. Apa? Sehat atau sakit. Kalau sehat apa yang dilakukan? Ya, tapi mungkin saja sakit. Oke. Kalau lagi sakit? Cepat sembuh.
Masya Allah, barakallah fiik. Ini enggak apa namanya sih? Apa? Nepotisme kan? Karena dia angkat tangan duluan tadi. Ya. Fadl. Barakallah fiik. Ahsanta. Masya Allah. Kita mulai dari ketika tubuh lagi apa? Sehat. Apa yang tadi kita lakukan kalau lagi tubuh sehat? Berikhtiar dan berdoa supaya tubuh tetap sehat. Berikhtiar. Caranya gimana? Caranya gimana? Ikhtiar supaya tubuh tetap sehat. Apa? Olahraga. Terus? Makan yang bergizi. Terus? Apa? Cukup istirahat. Ya. Ini contoh ikhtiar saat tubuh kita sehat supaya tetap sehat. Olahraga. Terus apa lagi tadi? Makan yang bergizi. Ya. Terus cukup istirahat. Ketika tubuh kita lagi sehat, kita jaga kesehatan kita dengan berikhtiar melakukan hal-hal yang bisa secara lahiriah mendukung kesehatan tubuh kita. Cukup enggak? Selain kita berikhtiar, kita juga harus berdoa. Apa doanya? Setiap pagi. Sebelum itu, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Siapa yang tadi sore baca? Ya Allah, enggak ada. Subhanallah, sedikit sekali yang baca. Ayyuhal ikhwah, zikir muqayyad. Zikir muqayyad yang ditentukan momen dan waktunya, yang dalilnya paling banyak, kata Imam An-Nawawi, adalah zikir pagi dan petang. Zikir muqayyad yang sudah ditentukan waktunya dan momennya, yang paling banyak dalilnya adalah zikir pagi dan petang. Maka rugi kalau seandainya kita tidak baca. Di antara bacaan zikir pagi dan petang adalah Allahumma afini fi badani. Ya Allah, jadikanlah tubuhku senantiasa afiat. Apa? Afiat. Kita sering mendengar sehat wal afiat. Afiat itu bukan hanya sehat fisiknya, tapi juga sehat mentalnya. Ketika kita katakan Allahumma afini fi badani, itu bukan hanya kita minta supaya tubuh kita bugar, enggak. Kita juga minta selain itu supaya tubuh kita dipakai buat ketaatan. Itu bagusnya doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma afini fi badani. Terus apa? Allahumma afini fi sam'i. Kita itu ketika berdoa, ya Allah afiatkanlah telingaku, itu bukan hanya sekedar berdoa supaya telinga ini bisa mendengar saja, enggak. Selain kita minta kepada Allah supaya telinga kita bisa mendengar, makna doa tadi kita berdoa kepada Allah supaya yang masuk ke telinga kita adalah yang baik-baik saja, sehingga enggak ada celah untuk dengerin musik. Allahumma afini fi basari. Kita minta supaya penglihatan kita afiat. Itu bukan sekedar penglihatan kita bisa terang, gak buta, gak tunanetra. Gak cuma itu. Tapi afini fi basari maknanya adalah, ya Allah jadikan mata saya sehat, bisa melihat, dan yang dilihat adalah yang halal-halal saja. Makanya doa yang diajarkan oleh Nabi SAW gak mungkin diganti dengan doa apapun. Doa yang terbaik
adalah doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka rugi seandainya kita nggak baca. Kembali, kalau tubuh kita lagi sehat, apa yang kita lakukan? Berikhtiar dan berdoa supaya tubuh tetap sehat. Cukup? Enggak. Setelah kita berikhtiar, olahraga, makan makanan yang bergizi, istirahat cukup, setiap pagi dan petang membaca doa apa tadi? Allahumma afini fi badani, habis itu Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Terus kita baca doa-doa tersebut. Selain kita membaca doa itu, kita juga harus bersiap andaikan Allah menakdirkan tubuh kita sakit. Kenapa Ustaz? Kita harus bersiap andaikan tubuh kita sakit, supaya kita saat ditakdirkan oleh Allah sakit, kita tetap bahagia. Karena kita sudah siap menghadapi ujian tersebut. Berbeda dengan orang yang tidak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi sakit. Dia sudah berikhtiar, dia sudah berdoa, dia pikir mesti akan sehat terus. Ternyata Allah takdirkan sakit. Kecewa. Apa manfaatnya saya berolahraga? Ternyata sakit juga. Apa manfaatnya saya makan bergizi? Ternyata sakit juga. Apa manfaatnya saya istirahat cukup? Ternyata sakit juga. Apa manfaatnya rutin membaca zikir pagi dan petang? Ternyata sakit juga. Akhirnya besok-besok dia nggak mau zikir lagi. Bahaya. Makanya selain kita berikhtiar maksimal supaya tetap sehat, kita berdoa supaya tetap sehat, kita harus tetap menyiapkan hati kita andaikan Allah takdirkan kita sakit. Dan sangat mungkin kita ditakdirkan oleh Allah sakit. Oke, ini adalah poin yang pertama kalau kita lagi apa? Sehat. Kalau Allah takdirkan kita sakit, apa yang tadi kita lakukan? Berikhtiar agar tubuh kita sehat kembali. Ikhtiarnya bagaimana? Ikhtiarnya bagaimana? Hah? Berobat. Berobat medis atau herbal? Herbal. Medis nggak boleh. Nggak boleh. Subhanallah. Dalilnya apa nggak boleh berobat medis? Mana dalilnya? Boleh. Apa kata Nabi SAW? Tadawau. Berobatlah kalian. Nabi SAW membebaskan kita untuk berobat. Yang penting bukan dengan cara yang haram. Anak tanya, minum obat dokter haram apa halal? Kenapa nggak boleh tadi? Boleh. Berikhtiar untuk berobat. Bisa pakai obat medis, bisa pakai obat herbal. Ya tapi ana lebih suka herbal. No problem. Antum lebih suka obat herbal, tidak masalah. Ana juga lebih suka obat herbal. Tapi jangan haramkan obat kimia. Jangan haramkan obat medis. Mana dalilnya kalau itu haram? Ya. Maka selain kita berikhtiar, ya, kita berikhtiar agar kita sembuh, kita berobat, baik itu dengan obat medis ataupun obat herbal. Kita juga berikhtiar untuk meruqyah. Apa? Meruqyah. Nabi SAW mengajarkan kalau salah satu tubuh kita sakit, kita disuruh meletakkan tangan kita di atas tubuh yang sakit sambil membaca apa? Ahsanta. Barakallahu ta'ala. Masya Allah, Masya Allah.
Barakallahu fiik. Ahsan. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam Sahih Muslim? Kalau salah satu anggota tubuh kita sakit, kita membaca, kita letakkan tangan kita di atas tubuh yang sakit, kemudian kita baca apa? Bismillah. Berapa kali? 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Terus setelah itu membaca A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Berapa kali? 7 kali. Apa yang kita baca? A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru.